Tugas demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Penerapan Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi di Sekolah oleh Arlina Evinda SPD CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan pada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, tiga, menanyakan keyakinan. 1. Menstabilkan identitas. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada tahap inilah guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. 2. Validasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi adanya perbuatan yang kesalahan. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Entah itu baik atau buruk, kemudian guru akan menggali dan mengakui kesalahan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. 3. Menanyakan keyakinan. Saat langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Yang pertama, guru perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama. Pada Senin pagi, saya mendapati Najwa berada di dalam ruang kelas 3 saat proses upacara bendera berlangsung. Saat saya temui dan bertanya apa alasan Najwa tidak mengikuti upacara bendera, Najwa beralasan karena sedang sakit perut. Awalnya saya sebagai guru percaya dengan alasan disampaikan oleh Najwa. Setelah upacara selesai dan murid-murid sudah masuk ke dalam kelas, saya melihat Najwa tidak seperti sedang sakit. Bagaimana yang saya lihat pada pagi hari tadi? Karena saya merasa ada kejanggalan atas apa yang disampaikan oleh Najwa tadi, maka saya memanggilnya kembali untuk meminta penjelasan lebih detail lagi. Lebih jelasnya bisa dilihat pada video di slide berikutnya. Najwa kelas berapa? 3. Najwa tidak ikut upacara benar-benar. Apa yang membuat Najwa tidak ikut upacara? Baiklah Najwa, sudah berapa kali Najwa tidak ikut upacara? Baru 1 kali nih. Najwa tahu nggak kalau tidak mengikuti upacara sudah melanggar kesepakatan kelas kita? Apa kesepakatan kelas kita yang sudah Najwa langgar? Tidak ikut upacara. Kemudian apa lagi? Melanggar aturan berpakaian lengkap. Sepatu putih tidak termasuk dalam peraturan sekolah kita ya. Kemudian apa lagi? Disiplin. Ya, sudah tahu ya kalau tidak mengikuti upacara itu sudah melanggar keyakinan kita yang kita dan baiklah Najwa. Di sini ibu memanggil Najwa bukan untuk memberi hukuman, bukan untuk menghakimi Najwa, tapi ibu di sini memanggil Najwa untuk memecahkan persoalan atau masalah yang sedang Najwa. Sekarang ibu sudah tahu alasan Najwa tidak ikut upacara karena Najwa memakai sepatu putih benar. Kenapa tidak dipakai sepatu hitamnya? Basah. Berarti Najwa tidak pergi upacara karena lebih sepatu hitamnya basah ya. Najwa, tindakan yang Najwa lakukan tadi itu termasuk ke dalam pelanggaran kesehatan. Ibu di sini memberikan arahan, masukan. Semua orang mungkin punya kekuatan dan kelalaian. Untuk hal ini, ibu memaafkan kelalaian yang telah Najwa lakukan. Untuk kedepannya, Najwa berjanji akan merubahnya. Dan Najwa, apa solusinya untuk kedepannya agar Najwa tidak lagi
Apalagi solusinya agar Najwa besok bisa ikut upacara? Iya, bagi Najwa butuh persiapannya. Misalnya Najwa ada misalnya Ibu yakin dan percaya Najwa punya alasan tertentu kenapa tidak ikut upacara hari Senin. Pertama, Najwa sudah cerita kepada Ibu karena Najwa tidak memakai sepatu berwarna hitam. Najwa menggunakan sepatu warna hitam. Karena takut barisannya dibedakan, makanya Najwa berdiam diri di dalam. Ya, begitu Najwa? Iya. Najwa mau mencarikan solusinya? Kira-kira untuk kedepannya apa tindakan Najwa agar Najwa bisa ikut upacara seperti ini? Mempersiapkan diri. Najwa. Nah, berikutnya, menurut Najwa, disiplin apa yang telah Najwa langgar hari ini? Iya, berarti sudah melanggar disiplin diri. Sekarang apa solusinya agar Najwa bisa mengikuti upacara? Sebelumnya ya, mempersiapkan diri sebelumnya. Di rumah apa kegiatannya? Besok, kalau besoknya hari Senin, kita kurangi bermain. Kita persiapkan dulu apa-apa yang perlu kita siapkan untuk besoknya, Nak. Nah, setuju Najwa Ibu beri arahan? Setuju. Sudah terselesaikan masalah Najwa ini Ibu? Bagaimana perasaan Najwa setelah Ibu berikan arahan dan masukan barisan? Bahagia? Kemudian apa lagi? Takutkah dengan Ibu? Tidak. Senang? Oke, setuju? Oke. Kasus yang kedua. Saat jam pelajaran olahraga, saya mendapatkan laporan dari guru PJOK bahwa ada siswa saya yang bernama Adel tidak ikut kegiatan olahraga ke lapangan. Adel lebih memilih duduk berdiam diri di dalam kelas. Adel sudah melakukan kesalahan dan pelanggaran tata tertib sekolah dan kesepakatan kelas. Adel, tadi Ibu mendengar dari Ibu olahraga, katanya Adel tidak ikut olahraga. Kenapa? Karena nggak bawa baju olahraga. Karena Adel tidak bawa baju olahraga. Sudah berapa kali Adel tidak mengikuti kegiatan olahraga, Nak? Adel tahu nggak tidak mengikuti kegiatan olahraga ini termasuk ke dalam pelanggaran? Iya. Pelanggaran apa yang telah Adel lakukan? Tidak membawa baju olahraga. Tidak membawa baju olahraga. Tapi Adel sudah melanggar disiplin dan keyakinan kelas kita ya, Nak. Nah, untuk besok Adel harus mempersiapkan diri. Nah, baiklah Adel. Kenapa Adel tidak membawa baju olahraga? Karena lupa menyiapkannya. Karena lupa menyiapkannya, Nak? Iya. Oke, Adel. Sebagai manusia, hal lupa itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti punya perasaan lupa. Nah, Ibu sangat menghargai apa yang Adel ucapkan. Yang penting, Adel selalu terbuka dengan apapun kondisi Adel, apapun permasalahan Adel, harus terbuka dengan diri selaku kelas ya, Nak. Nah, baik Adel. Sekarang Adel mau nggak Ibu bimbing, Ibu bina bersama untuk belajar dari kesalahan Adel? Mau. Baiklah, kita cari solusinya ya, Nak. Ibu sudah mendengar penjelasan dari Adel. Adel tidak ikut olahraga karena lupa membawa baju olahraga. Apa yang membuat Adel lupa membawa baju olahraga? Tidak melihat daftar pelajaran, berarti Adel tadi malam tidak mempersiapkan diri untuk ke sekolah besok ya? Nah Adel, tadi Adel sudah ikut olahraga, tapi Adel sudah melanggar disiplin. Di dalam kelas kita ada keyakinan kelas kan? Keyakinan kelas apa yang telah Adel langgar hari ini? Tidak
Tidak membawa baju olahraga ya nak. Menurut Adel itu termasuk pelanggaran disiplin? Tidak. Kenapa tidak? Nah, membawa baju olahraga itu termasuk ke dalam pelanggaran disiplin. Penting ibu ingatkan kembali, mematuhi peraturan sekolah itu merupakan kesepakatan. Dengan tidak membawa baju olahraga berarti Adel telah melanggar disiplin dan tata tertib sekolah dan kelas kita. Disiplin itu sangat kita perlukan. Iya, Del? Iya. Kenapa? Karena dengan disiplin kita bisa menghargai wali kelas dan menghargai waktu. Nah, Adel, menurut Adel apa hal yang perlu Adel lakukan agar Adel tidak lupa lagi membawa baju olahraga? Melihat daftar pas malam hari. Iya, melihat jadwal pelajaran untuk besok di malam hari. Berarti dengan daftar pelajaran, Adel sudah mempersiapkan diri untuk ke sekolah. Baik Adel sudah Ibu dan Adel sudah memahami persoalan yang Adel alami sekarang ini, dan Ibu juga sudah menentukan solusinya untuk Adel. Nah, agar Adel tidak lupa lagi membawa perlengkapan sekolah pada malam hari, Adel jangan lupa melihat daftar pelajaran dan belajar mempersiapkan diri untuk besok hari. Nah, Adel silakan Adel ceritakan bagaimana perasaan Adel setelah bersolusi dengan Ibu sedang menceritakan kesalahan Adel. Bagaimana perasaan Adel sekarang? Sudah lega? Iya, alhamdulillah. Berarti Adel sudah merasa senang ya? Iya, karena persoalan Adel sudah terselesaikan. Iya, begitu Del? Iya. Apalagi pesannya? Apa kesannya lagi setelah berdiskusi dengan Ibu ini? Merasa lebih baik. Merasa lebih baik. Senang dengan Ibu? Senangnya kenapa? Permasalahan Adel dapat kita atasi. Kelas 3 SDN 52 Payakumbu. Tanggapan saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan Ibu dalam menemukan solusi dan permasalahan yang saya alami, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan ini, dan akan melihat daftar pelajaran untuk besoknya. Terima kasih. Itulah tadi kegiatan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.